Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 IoT Akan mempresentasikan materi mengenai hukum ketenaga kerjaan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Ermina Wardasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu, sebelum, selama, dan sesudah kerja. Adapun tujuan dari dibentuknya hukum ketenaga kerjaan yaitu pertama adalah memperdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Perkenalkan, nama saya Zahra Aurelia Wibowo dan di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hukum ketenaga kerjaan. Nah, di sini hukum ketenaga kerjaan juga menjelaskan tentang hubungan antara tenaga kerja dan juga pengusaha. Karena hubungan kerja itu terjadi di saat ada perjanjian kerja antara pengusaha dan juga pekerja atau buruhnya. Nah, perjanjian ini bisa terjadi secara lisan atau tertulis, dan juga hubungan kerja ini bisa dibuat berdasarkan perjanjian. Ada perjanjian yaitu dua, yaitu pertama PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, dan juga hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Nah, di sini juga perjanjian itu harus didasarkan dengan sahnya perjanjian di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dituliskan syarat-syaratnya. Nah, hubungan kerja ini juga diatur dalam bab ke-9 pasal 50 sampai 66 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, perjanjian kerja ini juga dibentuk antara pengusaha dan pekerja, juga harus berlandaskan dengan substansi dari UU tersebut. Perkenalkan semuanya, saya Kansa Maulidia akan menjelaskan mengenai subjek dari hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan itu sendiri mengatur hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Lalu pihak-pihak yang diatur dalam hukum ketenaga kerjaan yang pertama itu ada pemberi kerja. Pemberi kerja berisi perseorangan, pengusaha atau badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Lalu yang kedua ada pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan dengan memberikan pekerjaan kepada orang lain dan memberikan imbalan dalam bentuk upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh si pekerja. Lalu yang ketiga yaitu pekerja. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Lalu yang keempat ada organisasi buruh atau serikat pekerja. Organisasi buruh atau serikat pekerja merupakan alat utama bagi buruh atau pekerja untuk memperjuangkan kedudukan pekerja dalam memperbaiki nasibnya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang asas ketenaga kerjaan yang diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003. Yang pertama ada asas manfaat, yaitu memberikan manfaat bagi buruh, pengusaha, pemerintah, serta masyarakat. Yang kedua ada asas usaha bersama dan kekeluargaan, yaitu usaha bersama perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang ketiga ada asas demokrasi, yaitu keputusan diambil berdasarkan musyawarah bersama. Berikutnya ada asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Yang kelima ada asas adil dan merata, yaitu asas yang menempatkan seseorang pada kedudukan yang sama bagi semua kalangan. Yang keenam ada asas kemitraan kerja, ada 3 makna. Yang pertama, pekerja dan pengusaha merupakan mitra kerja dalam proses produksi. Yang kedua, mitra dalam menikmati hasil perusahaan. Dan yang ketiga, mitra dalam mengambil tanggung jawab. Berikutnya ada asas keterpaduan yang berarti pembangunan ketenaga kerjaan dilaksanakan secara terpadu. Dan yang terakhir ada asas non-diskriminasi, dalam hal ini yaitu mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki maupun perempuan. Perkenalkan, nama saya Fatania Risha. Saya akan menjelaskan mengenai perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Segala hal dan atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. Perjanjian kerja dibuat atas dasar yang pertama kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Dan yang terakhir, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis kurang-kurangnya memuat yang pertama, nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha.
Yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh. Yang ketiga, jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat, tempat pekerjaan. Dan lain-lainnya bisa dilihat lagi di materi.